Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 10. Rencana pembalasan sang suami. Jisha langsung bungkam. Apa yang dikatakan oleh suaminya itu benar, belum tentu keluarganya akan menerimanya di dalam rumah itu lagi. Setelah apa yang terjadi menimpa dirinya. Kita pulang saja dulu ke sana, Mas. Jika kita belum tiba di sana, kita juga belum tahu respon mereka seperti apa. Terserah kau saja, ucap Arga datar. Pasangan itu kembali melanjutkan perjalanan, mereka menuju ke rumah keluarga Jisha tentunya. Tak berapa lama, mereka sudah tiba di rumah keluarga Jisha. Assalamualaikum. Seperti biasa wanita itu akan selalu memberi salam, setiap kali dia masuk ke dalam rumahnya. Dan ternyata semua anggota keluarganya sedang berkumpul, menunggu kedatangannya di ruang keluarga. Dasar tidak tahu malu. Ternyata kau masih berani pulang ke rumah ini. Setelah apa yang kau lakukan, Jisha? Terdengar suara Papa Damar yang menggelegar di dalam rumah. Tergambar pria itu sangat marah atas perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh putrinya. Dia memang sengaja tidak hadir di persidangan putrinya, karena dia malu. Apalagi semua rekan-rekan bisnisnya sedang panas-panasnya membicarakan tentang keluarga besarnya. Jisha yang melihat papanya begitu marah, langsung membuat dia sedikit menciut. Apalagi Jisha terkenal dengan anak yang tidak pernah melawan kedua orang tuanya. Papa, kalau kakak tidak kembali ke rumah ini, terus kakak mau tinggal di mana, Pak? Ini kan rumah kakak juga. Arya yang selama ini selalu diam, akhirnya angkat bicara. Saat melihat semua berusaha memojokkan kakaknya. Kau diam, Arya. Jangan mencampuri urusan orang dewasa. Mendingan kamu pergi belajar, supaya bisa mendapat nilai cemerlang di kelasmu. Bukan malah jadi orang bodoh seperti kakakmu itu. Bentak Arini kepada adiknya. Arya yang masih berusia 15 tahun langsung terdiam, saat mendengar bentakan dari kakaknya. Masuk saja ke kamarmu. Anak-anak jangan mencampuri urusan orang dewasa. Sasa juga menyuruh adiknya untuk pergi dari ruang keluarga itu. Arya terlihat sedih, dan melihat ke arah kakaknya yang sangat dia sayangi itu. Karena hanya Jisha yang sering memberikan Arya kasih sayang, layaknya seorang kakak kepada adiknya. Sedangkan Arini dan Sasa hanya sering memarahi dia, dan membentaknya saat dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Sama halnya dengan Mama Sua. Dia hanya sibuk bersama teman-teman sosialitanya. Tanpa pernah peduli kepada anak bungsunya. Arya tak punya pilihan, selain hanya bisa menuruti keinginan kakak-kakaknya. Meninggalkan drama yang berada di ruang keluarga. Kenapa Papa bicara seperti itu? Jisha ini juga anak Papa. Jisha tahu jika Jisha sudah membuat kesalahan yang fatal, tapi semua yang terjadi itu bukan keinginan aku juga, Pak. Ucap Jisha membela diri, berusaha untuk membuat papanya mengerti. Kau memang anak kami, Jisha. Tapi setelah kau melakukan kesalahan fatal, kami semua tidak bisa menerimamu lagi dalam rumah ini. Dan sekarang juga, kau segera angkat kaki dari rumah Papa. Kau ikut saja suami miskinmu itu kemanapun dia pergi, itu terserah kamu. Kau mau jadi gembel atau jadi apapun itu bukan urusan Papa. Karena kau sendiri yang memilih hidup susah, bersama laki-laki miskin itu. Ujar Papa Damar begitu keras dan sadis. Sekarang kau nikmatilah kebodohanmu. Tambah Mama Sua yang membuka suara. Jisha menitikkan air mata, mendengar kata-kata dari kedua orang tuanya sendiri. Dulu Mama Sua sangat menyayanginya, sebelum dia memilih untuk menikah dengan Arga. Tapi semuanya berubah, saat dia menikah dengan seorang satpam. Di mana mamanya itu berubah drastis. Perubahan Mama Sua membuat Jisha seperti tidak mengenali mamanya lagi. Baiklah, kalau itu yang semua inginkan, Jisha akan pergi dari sini. Ujar Jisha ingin melangkah naik ke atas kamar, untuk mengambil beberapa barang miliknya di kamar. Kau mau kemana? Tanya Sasa kepada adiknya. Aku hanya ingin naik sebentar, untuk mengambil beberapa barang keperluanku. Jawab Jisha, kembali ingin melanjutkan langkah kakinya. Siapa bilang kau bisa mengambil barang-barang dalam rumah ini, setelah kau diusir dari sini? Timpal Arini. Apa maksud kakak? Aku hanya ingin mengambil pakaianku, Kak. Kau membeli pakaian-pakaianmu itu hasil dari uang apa?
Angku Arini. Menggunakan uang aku sendiri, jawab Jisha. Yang memang tidak pernah berbelanja menggunakan uang keluarganya. Dari mana kau mendapatkan uang itu? Sahut Sasa. Jisha mengerut saat mendapat pertanyaan-pertanyaan aneh dari kakak-kakaknya. Dari hasil tokoku. Jisha tetap menjawab, meski dia tidak mengerti. Kenapa kedua kakak-kakaknya bertanyakan hal yang mereka juga semuanya sudah tahu. Toko itu punya siapa? Sasa kembali bertanya. Tentu saja punya aku, Kak. Lalu punya siapa lagi? Dari mana kau mendapatkan uang untuk membangun toko itu? Sebenarnya apa maksud kakak mempertanyakan itu semua? Padahal kakak sudah tahu dari mana, dan bagaimana toko itu bisa berdiri. Tapi kenapa Kak Sasa dan Arini malah bertanya lagi? Dijawab saja. Jisha menarik nafas. Dari hasil tabunganku. Di mana kau ambil uang untuk menabung? Tentu saja uang yang diberikan oleh papa dulu. Pintar. Dan itu artinya kau tidak bisa membawa apa-apa keluar dari rumah ini. Karena semua yang kau pakai, dan semua yang kau miliki itu berasal dari uang papa juga. Jadi sekarang silakan tinggalkan rumah ini tanpa membawa apapun. Semua barang-barangmu, dan tokomu juga aku sita. Bangga Sasa berucap tanpa rasa berdosa sedikit pun. Dek, kakak tidak bisa melakukan itu. Toko itu berdiri karena hasil dari kerja kerasku, Kak. Meski kakak berkata aku mendapatkan uang itu semua dari papa. Tapi kakak juga harus ingat, kalau toko itu tidak akan berdiri tanpa adanya usaha untuk mendirikannya. Tentu saja Jisha akan membantah keras jika kakaknya ingin mengambil tokonya. Sedangkan Arga hanya diam dan menyimak. Membiarkan istrinya yang bertengkar dengan saudara-saudaranya. Bagi pria itu, selagi tidak ada di antara keluarga istrinya yang berani menyakiti istrinya, maka dia akan tetap diam dan menjadi penonton, juga pendengar setia yang menikmati drama dalam keluarga istrinya. Kenapa? Kau tidak terima? Sombong Sasa. Kakak bertanya padaku. Ya jelas saja jawabannya ya. Kakak tidak bisa melakukan sewenang-wenang. Aku yang sudah bersusah payah memperjuangkan Jisha Kosmetik sendirian. Dan saat Jisha Kosmetik mulai melebarkan sayap-sayapnya, dan semakin berkembang. Dengan begitu mudahnya kakak ingin merampas dan mengambil Jisha Kosmetik dariku. Seru Jisha marah dan menjatuhkan air matanya. Eits! Bukan cuma itu. Semua kartumu, dan juga mobil mewah, serta barang-barang mewah milikmu, jatuh ke tanganku. Sasa bukannya takut melihat kemarahan adiknya, dia malah semakin memancing keributan. Ya, hitung-hitung Malvin yang juga pernah menjadi calon suami kamu, dan kini sudah menjadi milikku. Maka sekalian saja semuanya aku ambil. Tambah Sasa makin senang, melihat kehancuran adik kandungnya sendiri. Mereka semua tidak sadar jika perbuatannya akan menghancurkan diri mereka sendiri suatu hari nanti. Karena pria yang berdiri di sebelah Jisha, yang mereka pandang remeh, adalah laki-laki yang akan menghancurkan mereka semua. Dan akan membuat mereka menangis darah bertekuk lutut di kaki Jisha. Memohon pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan mereka. Apalagi semua perbuatan jahat mereka ke Jisha, disaksikan langsung oleh Rega Arga Pramana. Serahkan toko itu kepada kakakmu Jisha. Terdengar suara Damar yang kembali bersuara. Dek. Jisha memandang penuh kekecewaan kepada papanya. Gak bisa gitu dong, Pak. Jisha Kosmetik itu aku yang membangunnya, dengan jerih payahku sendiri. Memang benar uang yang aku dapatkan untuk membangun toko itu adalah uang dari papa. Tapi apa papa lupa? Aku ini juga anak papa sama mama, seperti yang lainnya. Aku juga sebelum menikah adalah tanggung jawab papa. Aku nggak pernah merepotkan papa sama mama. Aku tetap berjuang sendirian, tanpa harus membebankan kedua orang tuaku. Aku kuliah juga hasil dari uangku sendiri, yang aku dapatkan dari jualan onlineku sebelum aku membuka toko. Aku tidak pernah mengandalkan kekayaan keluarga ini. Tapi saat aku sudah mencapai apa yang aku impikan, kenapa kalian tega ingin mengambil semua yang aku miliki? Bukankah itu namanya keterlaluan? Itu sama saja papa merampas kerja kerasku selama ini. Buka mata papa, aku juga darah daging Emyo, Pak. Aku juga lahir karena keinginan kalian, tapi kenapa kalian seolah-olah menghitung semua yang pernah kalian berikan padaku?
Kenapa papa sangat keterlaluan? Ucap Jisha panjang lebar dengan nada yang bergetar hebat, menahan rasa sesak yang terasa menghimpit dadanya. Bukan toko Jisha kosmetik yang membuat aku seperti ini, Pak. Tapi perjuanganku berada dalam Jisha kosmetik. Karena dari bangku sekolah dasar, sehingga aku menjadi sarjana. Aku sudah memperjuangkan Jisha kosmetik. Jadi kumohon, Pak. Jangan perlakukan aku dengan cara yang tidak adil seperti ini. Jisha memohon dengan pandangan redup, berharap papanya tidak meminta untuk dia memberikan Jisha kosmetik kepada kakaknya. Arga yang mendengar ucapan istrinya, yang sudah memperjuangkan Jisha kosmetik dengan sepenuh hati. Dibuat bangga, karena bisa menikah dengan wanita mandiri seperti Jisha. Papa Damar terlihat terdiam, seperti sedang memikirkan ucapan putrinya. Sasa yang melihat papanya ingin berubah pikiran, buru-buru mengeluarkan suara lagi dengan mengusir Jisha. Karena dia sangat ingin memiliki Jisha kosmetik milik adiknya. Tidak usah banyak drama. Segeralah pergi dari rumah ini, karena orang-orang dalam rumah ini sudah muak melihat wajahmu, dan wajah suami miskinmu itu. Bukannya iba, Sasa malah dengan sengaja mengusir adiknya. Jisha masih menatap papanya, dan berharap jika pria parubaya itu kembali menarik ucapannya. Yang memintanya untuk menyerahkan Jisha kosmetik kepada kakaknya. Tapi siapa yang menduga, kalau Damar benar-benar masih terlalu marah, karena kasus pembunuhan itu. Sehingga membuat hatinya dibutakan, dan tidak melihat, jika Jisha juga adalah putrinya kandungnya sendiri. Pergi dari rumah ini, seperti yang dikatakan oleh kakak-kakakmu. Jangan membawa satupun barang milikmu dari rumah ini. Ucap Damar mantap. Jisha akhirnya sadar dengan ucapan suaminya beberapa hari yang lalu. Di mana suaminya mengatakan dalam keluarganya itu, siapa yang terjatuh, maka dialah yang ditindas. Kini Jisha membuktikannya sendiri, apa yang diucapkan suaminya itu semuanya benar. Jisha hanya bisa mengangguk pelan, dengan perasaan yang hancur. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Semoga setelah aku tidak berada dalam rumah ini lagi, papa sama mama dan yang lainnya akan bahagia, dan tidak akan pernah mendapat musibah. Usai mengeluarkan kalimat itu, Jisha membalik badan dan melangkah keluar dari rumah papanya. Arga tentu saja langsung menyusul istrinya dari belakang, dan diam-diam memperhatikan wajah istrinya, yang sudah berhenti dari tangisannya. Ayo kita kembali ke rumah. Ajak Arga pada istrinya untuk kembali ke rumah, yang disiapkan untuk satpam yang menjaga di kompleks itu. Jisha hanya diam, dan mengikuti suaminya yang menarik lembut lengannya. Tiba di rumah suaminya, wanita itu masih saja terus berdiam diri. Dan mendudukkan dirinya di sofa ruang tengah. Jisha mengangkat pandangan, melihat ke arah suaminya yang mengambil handuk, seperti ingin pergi membersihkan tubuhnya. Mas! Panggilnya kepada suaminya. Pria itu menghentikan langkahnya, dan menoleh ke arah Jisha. Maaf, karena aku harus menumpang hidup dengan kamu. Yang pastinya akan menambah beban buat Mas Arga, ujar Jisha menunduk. Karena tidak sanggup bertatapan dengan tatapan dingin suaminya. Jika Mas Arga merasa ingin menceraikan aku, maka aku siap menerima itu, Mas. Aku juga khawatir kalau aku hanya akan... Jisha menghentikan kalimatnya. Karena dia dapat merasakan tatapan suaminya yang semakin dingin, saat mendengar kata cerai dari bibirnya. Arga sangat tidak suka mendengar ucapan istrinya, yang berkata cerai. Karena itu semua tidak pernah terlintas di pikirannya. Tap, tap, tap. Terdengar langkah kaki Arga yang mengarah mendekati istrinya, membuat Jisha merasa tegang. Karena berpikir suaminya akan menyakitinya. Karena tersinggung dengan ucapannya barusan. Mengingat terakhir kali dia bertemu dengan Arga, seusai malam pertama mereka. Pria itu sempat menyakitinya, dengan memegang keras dagunya. Hanya karena dia menangis, seusai dia menyerahkan mahkotanya pada pria itu. Yang disalah-tanggapi oleh suaminya sendiri. Glek! Diam-diam Jisha menelan salivanya. Karena takut dengan karakter suaminya, yang kadang suka berubah-ubah menurutnya. Saat Arga mengambil posisi duduk di sampingnya, Jisha semakin dibuat tegang. Kenapa kau berkata seperti itu? Tanya Arga terdengar lembut, membuat Jisha bisa merasa sedikit tenang. Aku hanya takut menjadi beban buat kamu. Mengingat bukan Mas Arga yang mau menikah denganku, tapi aku yang memohon agar Mas Arga mau menikahiku. Dalam keadaan seperti ini, secara tidak langsung, aku sudah merepotkan Mas Arga, untuk menanggung segala kebutuhanku.
Karena aku menumpang hidup denganmu, Mas. Suara Jisha terdengar lirih dan masih menunduk. Kau tidak perlu memikirkan itu semua, jalani saja seperti biasa. Tapi mungkin kehidupanmu akan sangat jauh berbeda dari sebelumnya, karena aku bukan laki-laki yang punya apa-apa, yang bisa aku persembahkan untuk kamu. Jadi aku berharap kamu bersabar dengan perekonomian yang sangat terbatas ini. Tanpa aku menjelaskan pada kamu. Pasti kamu sudah tahu seperti apa kondisi perekonomian orang-orang dari kalangan bawah sepertiku. Ucap Arga terdengar lembut dan merapikan jilbab istrinya. Jisha memberanikan diri menatap netra suaminya. Benarkah kamu tidak keberatan aku menumpang hidup dengan kamu, Mas? Arga menggeleng. Bukan menumpang hidup, tapi kau adalah tanggung jawabku. Yang memang sudah sepantasnya untuk aku jaga dan aku pelihara, dan itu adalah wajib bagi seorang suami. Seperti apapun cara kita menikah sebelumnya, tapi tanggung jawab, tetaplah tanggung jawab. Karena itu sudah menjadi pilihan hidup kita masing-masing. Tidak bisa dijadikan bentuk pernikahan dengan adanya paksaan. Yang membuat kita menjadikan itu alasan, untuk lepas atau lari dari tanggung jawab. Dan kehidupan sebenarnya dari suami istri juga, saling bergantung antara satu sama lain. Tidak ada yang namanya menumpang hidup. Yang ada hanya saling berbagi kehidupan, entah itu pahit atau manis. Pria itu tersenyum tipis, usai mengeluarkan kata-kata yang membuat Jisha terharu. Karena ternyata dia masih memiliki sosok suami, yang hebat dan peduli padanya, di saat semua orang memojokkan dan meninggalkan dia. Tapi dia masih memiliki suami yang selalu setia berada di sampingnya, dan merengkuhnya saat dia berada di titik paling terendah. Terima kasih, Mas. Terima kasih karena kau tidak meninggalkan aku, di saat semua orang pergi meninggalkan aku. Di saat aku tidak punya apa-apa lagi, ucap Jisha menangis sedih, sembari memeluk suaminya dengan erat. Menumpahkan kesedihannya yang dari tadi terus saja ia tahan. Dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa kuat dalam menghadapi masalah, yang datang bersamaan secara bertubi-tubi, tanpa memberikannya ruang untuk bernafas. Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Selagi kau mampu bertahan dengan kehidupanku, yang serba kekurangan di matamu. Karena aku mencintaimu. Hanya saja aku sudah tidak mau, cinta membuatku terlihat seperti pecundang dan bodoh seperti dulu. Yang membuat aku dibodohi oleh seorang wanita, yang aku anggap dia mencintaiku. Tapi ternyata cintanya tidak ada buat aku, bahkan tubuhnya menjadi milik sesama pria lain di luaran sana. Tubuhnya bisa buat siapa saja yang penting punya uang. Batin Arga mengusap lembut pundak Jisha, sehingga tanpa sadar, wanita itu tertidur di dalam pelukannya. Karena Jisha memang sudah sangat lelah, dengan semua persoalan hidup yang datang bertubi-tubi kepadanya. Sehingga di saat dia mendapatkan pelukan yang hangat dan menyenangkan, tanpa sadar dia langsung tertidur dengan sangat pulas. Sepertinya kau sangat lelah, gumam Arga membuka jilbab istrinya, dan mengangkat wanita itu masuk ke dalam kamar. Jisha bahkan tidak terganggu, dengan gerakan Arga yang menggendong tubuhnya. Tiba di kamar, pria itu membaringkan istrinya. Dan mengambil selimut menutup sebagian tubuh Jisha. Tak lupa Arga juga menghidupkan kipas angin, buat istrinya, agar wanita itu tidak kepanasan. Dalam kamar Arga memang yang ada hanya kipas angin. Pria itu merapikan rambut istrinya. Menatap intens wajah cantik yang terlihat tenang itu, dengan nafas yang teratur. Semoga saja kau berbeda dengannya. Kau adalah wanita yang sudah menyelamatkan nyawaku. Meski seperti itu, aku tidak mau gegabah sehingga aku terluka untuk yang kedua kalinya lagi. Aku mencintaimu. Tapi maaf, aku belum bisa mengungkapkannya sekarang. Itu karena, aku ingin melihat seperti apa sikap asli dari dirimu. Inilah saatnya untuk aku menguji kesabaranmu, dengan perekonomian yang sangat terbatas. Karena dengan ekonomi yang lemah, maka disitulah terungkapnya, sikap setiap seorang insan yang bergelar wanita. Karena ada pepatah yang mengatakan, perekonomian bisa mengalahkan cinta. Apalagi aku tahu, kalau kau belum memiliki secebis rasa pun untukku. Inilah waktunya aku bisa memanfaatkan kesempatan, untuk melihat ketulusanmu. Batin Arga panjang lebar, sembari mengusap dan mencium pucuk kepala istrinya. Setelah itu Arga keluar dari kamar dan mengambil ponselnya guna menghubungi seseorang. Mari kita bermain-main papa mertuaku, dan kakak iparku yang angkuh. Gumam Arga tersenyum penuh arti. Akan ku balas semua rasa sakit yang kalian berikan kepada istriku. Dan akan ku buat kalian semua bersimpuh,
di bawah kaki Nyonya Jisha Rega Arga Pramana. Bersambung.